Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitra Francisca Puspitasari, Program Studi Pendidikan Ekonomi, mahasiswa Universitas Palangkaraya yang sedang melakukan PPL 2. Mata pelajaran yang saya bawakan tentang ekonomi bisnis. Materi yang akan saya bahas, bab 5, tentang hukum permintaan, penawaran, konsep, elastisitas, dan harga keseimbangan. Yang A, penawaran. Pengertian penawaran atau bisa disebut supply adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenisnya. Yang pertama, penawaran perorangan merupakan penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh seorang penjual pada tingkat harga tertentu dalam waktu dan kondisi tertentu. Yang kedua, penawaran pasar merupakan penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh banyak produsen atau banyak penjual pada tingkat harga tertentu dalam waktu dan kondisi tertentu. Berikutnya, faktor-faktor. Yang pertama, harga dan barang itu sendiri, yaitu suatu barang dan jasa dapat mempengaruhi produsen atau penjual dalam menawarkan produknya kepada konsumen. Yang kedua, biaya faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan ditawarkan produsen membutuhkan faktor produksi. Yang ketiga, tingkat teknologi produksi yang digunakan, yaitu penggunaan teknologi baru dalam proses produksi akan membawa perubahan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang keempat, ekspektasi produsen atau penjual, yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen pada saat sekarang dapat dipengaruhi oleh perkiraan pada masa depan. Berikutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran adalah pernyataan yang menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dan jasa dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan penjual. Berbunyi, hukum penawaran, semakin tinggi harga barang dan jasa yang ditawarkan, maka semakin banyak jumlah barang dan jasa yang akan dijual oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang dan jasa yang ditawarkan, maka sedikit jumlah barang dan jasa yang dijual produsen. Berikutnya, tabel kurva dan fungsi penawaran. Tabel atau daftar penawaran adalah suatu daftar yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang dan jasa dengan jumlah barang dan jasa tertentu. Di sini bisa kita lihat ada tabel, ada kondisi A, B, C, D. Sebelahnya harga gas LPG per 3 kg. Di situ ada harganya dan jumlah yang ditawarkan, masing-masing yang diminta sudah ada. Ini bisa kita lihat kurva penawaran, price, quantity. Itu ada beberapa hal yang mempengaruhi kurva penawaran berubah dari keadaan normal pada umumnya, antara lain, yang pertama, terjadinya kurva penawaran yang vertikal. Yang kedua, terjadi kurva penawaran yang horizontal. Yang ketiga, terjadi kurva penawaran yang lengkung membalik. Selanjutnya, ini rumusan secara matematis sebagai berikut, bisa dilihat. Keterangannya, QS sama dengan jumlah penawaran, dalam kurung quantity supply. Yang A sama dengan grading atau kemiringan. Yang B sama dengan konstanta. Yang P sama dengan harga barang dan jasa, atau bisa disebut price. Selanjutnya, penawaran individu dan penawaran pasar. Jika beberapa penawaran individu digabungkan menjadi satu, maka akan terbentuk penawaran pasar. Yang kedua, gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. 1. Gerakan sepanjang kurva penawaran, perubahan harga barang dan jasa menimbulkan gerakan perubahan titik-titik sepanjang kurva penawaran. Selanjutnya, B. Elastisitas. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu masyarakat,
atau negara menunjukkan bahwa kegiatan permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga barang dan jasa yang berlaku. Dengan demikian, perubahan harga akan mempengaruhi besarnya jumlah barang dan jasa yang diminta, dalam kurung permintaan, dan jumlah barang jasa yang ditawarkan, dalam kurung tawaran. Selanjutnya, pengertian elastisitas. Elastisitas dapat diartikan sebagai derajat kepekaan suatu peristiwa ekonomi lainnya. Yang kedua, elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang dan jasa yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta terhadap perubahan harga barang dan jasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu titik 2. Yang A, ketersediaan barang substitusi. Yang B, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Yang C, kategori barang termasuk kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Yang D, keanekaragaman penggunaan barang. Selanjutnya, di situ ada macam-macam elastisitas permintaan, yaitu bisa kita lihat ada 4 macam. Yang A, permintaan elastis. Yang B, permintaan inelastis. Yang C, permintaan elastis uniter. Yang D, permintaan elastisitas sempurna. Yang E, permintaan inelastis sempurna. Selanjutnya, di situ elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan terhadap perubahan barang dan jasa. Selanjutnya, di situ bisa kita lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Ada 4 macam. Yang A, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Yang B, daya tahan barang. Yang C, mobilitas atau perpindahan faktor produksi. Yang D, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Selanjutnya, yang C, keseimbangan pasar. Di situ bisa kita lihat pengertian keseimbangan pasar adalah semua pembeli atau konsumen memiliki penilaian subjektif terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, ada 2 macam, kelebihan permintaan dan penawaran. Yang kedua, menghitung keseimbangan pasar. Di situ bisa kita lihat tabelnya. Harga gas LPG per 3 kg, harganya itu yang diminta per unit. Kiranya materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa dapat dimengerti dan dipahami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.